Nah, jadi ceritanya adalah aku membuat makro yang pertama kali, ya kan? Caranya aku membuat nomor, nama, NIM, prodi, jurusan, ya kan? Ini kita ganti namanya sheet maha. Oke, di sini kita ganti nama tabelnya, tabel apa? Database mahasiswa Politeknik Negeri Samarinde, ya kan? Politeknik Negeri Samarinde. Oke, lanjut. Kalau prodi sudah ditentukan kan di Poltek, bisa kita tulis kayak gini, prodinya apa? Nih, bantuan, kita bikin sheet bantuan atau tabel bantuan. Bisa kamu bikin di sebelah sini, bisa kamu bikin pakai sheet baru di sini. Maumu yang mana? Sebelahnya doang. Oke, kita bikin pale. Nah, prodi. Prodi apa aja? Administrasi, terus akuntansi, terus manajerial. Sama aja ya, akuntansi manajerial. Habis itu manajemen pemasaran. Terus keuangan dan pembangkang. Perbankan. Kamu tuh aku nih sudah serius ketawa lagi. Nah, terus jurusan. Di sini jurusan akuntansi. Yang kedua administrasi bisnis. Gimana sih bisnis? 2 aja ya? Capek banyak-banyak. Nama, name, nomor. Nah, sekarang berdasarkan data yang ada di data di sini, oke, kita save. Sekarang kita masuk ke developer. Kita masuk developer, Visual Basic. Ulang dari awal enggak nih? Oke. Remove, baru pilih no. Ya kan? Cara memunculkan user form-nya, kalau orang Banjar bilang, munculakan, insert, ya kan? Ulang. Enggak usah ya. User form 1 ini, ya kan? Yang perlu kita ganti, nanti ada ini kututup. Pak, kayak mana munculkannya ya? Ini ada di sini, Project Explorer, Property, ya kan? Turunkan, double klik form, munculkan toolbox. Bisa kalau ini play untuk menjalankan, ya kan? Ini untuk mempause, ini untuk break atau mereset, ya kan? Reset ini kalau hang reset gitu. Nah, sekarang user form 1 ini kita ganti namanya mahasiswa form. Ya kan? Terus mahasiswa form otomatis berubah di sini ya. Sekarang isinya di sini ini captionnya. Seperti yang Pak Haji Ruslan ajarkan. Informasi mahasiswa, ya kan? Tidak ada namanya mahasiswi. Baru di sini bikin label di sini. Apa nama labelnya? Data mahasiswa Polnes. Ini bisa kamu ganali hurufnya. Pakai apa ganalinya? Ini bisa kita ketengahkan, bisa kita ganali. Nah, cara mengganalinya ada font ini ya. Ada titik-titik 2, klik. Baru ini kamu pilih ke 16 baru OK. Ya kan? Ketengahkannya nang kayak apa? Ada text link, baru di sini center. Ke bawah kan enggak ada. Hah? Oh, di bold. Kalau mau ngebold kayak gini, klik ini, pilih bold. Bisa? Insya Allah. Bagus kamu membawa nama Allah. Jadi jangan bilang tidak bisa insya Allah, ya kan? Insya Allah tidak bisa. Bagus lagi itu. Ini ibaratnya orang sudah beriman kafir lagi.
Anda mau aku harus berdakwah. Nah, lanjut di sini harus bisa pakai frame kayak gini. Ini frame namanya, ya kan? Frame ini buat hiasan biar gimana gitu bagusnya, ya kan? Ini frame. Frame ini bisa kita hilangkan ininya. Nah, jadi bagus kan? Jadi ininya aku kasih warna koneng. Back colornya masih koneng. Biar kayak hamparan tatak. Ininya putih. Nah. Tahu kalau kamu hamparan tatak? Nah, ya kan? Nah, sekarang aku kasih di sini tadi apa tadi nomor. Ini bisa kamu copy paste. Ctrl V, ya kan? Habis itu Ctrl V, tarik lagi sini. Nomor, nama, Ctrl V. Terus masih kah? Sudah ya? Nah, ini tapi namanya konsentrasi ya. Kamu kesini bayar mahal-mahal demi corona, kamu berani belajar. Sampai sini berkesahan, sudah selesai hidupmu. Nah, ini label ini tetap namanya label 3 ya. Kita nggak penting name-nya ini dirubah-rubah karena kita nggak pakai rumus. Kalau mau pakai rumus, name-nya wajib kita rubah, ya kan? Nah, cepat duduk. Kanjeng Putri ini. Nomor, terus nama, terus name, terus Oke, nomor, nama, name, prodi, jurusan. Kayaknya agak disini-sinikan deh ya. Turun-turunkan dikit biar ada jarak di antara mereka. Mana di sini? Baru kita kasih text box, ya kan? 1. Susah coy. 2. Apa lagi? Hah? Bisa di copy. Akunya aja malas. Baru di sini combo box. Baru combo box lagi. Oke? Jadi ketika di apply, canggih, ya kan? Ini kalau berurutan copy paste-nya ininya. Jadi kadang-kadang kalau kita main copy paste kita nggak tahu yang ininya fokusnya dari mana. Itu ceritanya. Yang kelap-kelip ini ketika di tab kan turun kan? Itu maksudnya satu-satu. Kalau copy-copy kadang-kadang nggak jelas tuh pindah-pindah. Hah? Kelihatan, cuman kadang-kadang setelah aku tab langsung lari ke sini, ya kan? Lari ke sini karena kita nggak konsen. Kecuali kita konsen, ini copy paste punyanya siapa? Mau aku coba? Aku tambah durasi. Nah, ini yang text box 1 kita ganti namanya. No box, ya kan? Ini nama box. Terus yang ini name box. Hah? Enggak, suka-suka kamu. Enggak, maksudnya biar terpisah. Name box tuh punyanya ini. Kan kalau jadi satu kata kecil semua kan kurang greget di hidupku. Nah, di sini baru di sini prodi CB box. Kalau mau ada boxnya kan. Kalau ini jurusan CB box. Yang kayak gini aja bahagia kamu. Bingung aku. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kayak apa supaya ini ketika di play langsung datanya ngambil dari yang ada di sini, ya kan? Caranya adalah prodi ada di sini raw source. Ini namanya raw source di jendela properti. Klik dulu combo box, pasti ada arahannya ke raw source. Persis kayak list box juga ada raw source-nya.
Kalau raw source-nya itu kita lihat raw source-nya di sini, nama sheet-nya apa tadi? Sheet mahasiswa ya. Dari rank K6 pokoknya sampai K10 ya. Jadi kayak gini tulisnya. Mana tadi raw source? Oh ini nah, dekat anu. Ya kan? Mahasiswa tanda seru, ya kan? K berapa tadi? K6.2 K10. Gitu dia. Jadi ketika engkau play, canggih, ya kan? Nah, sebenarnya bagusnya jangan K10, banyakin aja sampai K100, siapa tahu kita mau tambah jurusannya. Ya kan? Begitu. Kalau yang satunya tadi L, ya kan? Kembali Visual Basic L. Source-nya mahasiswa tanda seru L6 sampai L100. Jadi ketika di play dah, ya kan? Sekarang kan tinggal masuknya nomor 1. Aku bisa sih ngajari kamu rumus nomor otomatis ke nomor 1, tapi nanti, ya kan? Biar kamu pelan-pelan dulu. Namanya Angga Kusuma Atmaja. Ningrat ini. 08 bla 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 bla, ya kan? Nah, sekarang kayak mana kita proses masukkan data ke sini ya? Caranya adalah masukkan sebuah comment button. Comment button fungsinya apa? Untuk memberikan perintah kepada si komputer, si program yang kita buat. CMD proses atau input, ya kan? CMD input. Ini comment buttonnya kita ganti namanya input. Yang caption dengan CMD yang kepake di Visual Basic, tag ini namanya jendela coding, jendela kode, jendela untuk memasukkan rumus. Ingati itu ya. Nah, rumusnya adalah begini. Pertama kali fokus kepada sheet mahasiswa, select, ya kan? Salah coy. Sheet tanda seru, buka kurung, petik 2, mahasiswa, petik 2, tutup kurung, select. Dia fokus ke sheet mahasiswa, ya kan? Jadi kalau kita play, tag fokus ke sini. Oh, enggak ngefek coy, ntar. Arahkan aja dulu ke sini, ya kan? Arahkan sheet 2 ya. Coba kita play. Tuh, fokus ke sheet mahasiswa kan? Nah, langkah selanjutnya adalah kita fokus ke data yang ada di sini. Fokus ke data yang paling atas di sini. Paham maksudku? Fokus ke rank B4, ya kan? Rank B4 nih kita isi datanya deh, kasih tanda phantom. Nah, kita isi datanya. Biar jadi fokus, ya kan? Kenapa aku kasih tanda petik 1 atau phantom, ya kan? Kalau petik 1 kan enggak kelihatan. Ya kan? Oke? Baru kita masukkan rumusnya. Rank, buka kurung, B berapa? B4 titik select. Oke, gitu fokusnya. Jadi ketika di play, tag fokus dia ke B4. Langkah selanjutnya adalah dia turun ke data yang ada isinya paling bawah. Misalnya begini. Nomor 1 namanya siapa? Sri Fatmawati, ya kan? Fatmawati. NIM-nya 186222002. Prodinya administrasi. Capek langsung aja nih. 2, siapa namanya? Novia. Nomor 3 Putri. Nomor 4 Dewi. Oke. Nah, sekarang dari sini tadi fokus ke data yang paling bawah. Kalau di keyboard namanya N down. Tekan tombol N baru turunkan panah ke bawah. Ada kan? Jadi ibaratnya di keyboard ini ada namanya N down. Dah, turun ke isi yang ada isinya paling bawah. Itu rumusnya kalau di Visual Basic
turun ke data paling bawah, itu rumusnya, ini aku kasih tanda phantom nih. Langsung lampu hijau ya. Rumusnya selection titik n terus sl down titik select. Begitu ceritanya. Kita coba. Ini misalnya di sini ya. Play. Jadi kita play, tag, langsung dia lari ke bawah. Langkah selanjutnya adalah turun satu langkah ke bawah. Turun satu langkah ke bawah itu, turun satu kolom ke bawah. Ya kan? Itu rumusnya adalah active cell titik offset titik 1,0 titik select. Begitu ceritanya. Jadi ketika dijalankan, tag ngisi yang paling bawah 1 biji. Permasalahannya adalah offset 1,0 ini apa maksudnya? Sudah diajarkan belum? Begini ceritanya. Saudara-saudaraku dalam mawas diri, ya kan? Semoga kalian beruntung memahami. Nah, sebenarnya logika dasarnya apapun yang fokus ke sini, ini namanya active cell offset. Apapun yang fokus ke sini, ini namanya active cell offset. Itu kondisinya adalah dalam kondisi 0,0. Begitu ceritanya. 0 yang di sebelah sini, yang paling depan ini menandakan jumlah kalau turun ke bawah kolom ya. Kalau ke samping baris kan? Jadi yang 0 di sini ini kolom, yang 0 di sini baris. Jadi kalau turun ke bawah otomatis berubah jadi 1,0. Turun 2 langkah ke bawah jadi 2,0. Kalau baris ke sini jadi berapa? Alhamdulillah kamu mengerti. Ya kan? Susah loh ngajari kayak gini. Kadang-kadang orang konslet dulu. 0,2. Kalau ke atas gimana? Minus 1,0. Kalau samping ke sini? Masuk logikamu kan? Nanti kita lihat di YouTube ya kalau kalian pengen ya. Jangan lupa subscribe, ya kan? Nah, kalau di sini otomatis 2,2, ya kan? Otomatis kan? Jadi setiap apapun yang fokus pertama kali, otomatis dia offsetnya 0,0. Itu logikanya. Ya, senternya. Makanya dalam hidup ini kita harus bermulai dari 0. Oleh karena itu bahasa pemrograman tidak memulai dari 1. Dunia pemrograman tuh memulai dari 0. Makanya hidupmu tuh harus kamu kosongkan. Ketika kamu belajar, gelas-gelas yang penuh tuh harus kamu kosongkan. Biar aku enak mengisi airnya. Oke? Lanjut? Nanti kapan-kapan puisinya Dilan. Nah, sekarang mengisi datanya ya. Formula untuk isi data. Dari form mahasiswa form ke dalam sheet mahasiswa. Rumus yang pertama adalah ketika dia turun satu langkah ke 0, ketika fokus ke situ otomatis dia jadi 0,0. Makanya di sini aktif cell titik offset 0,0 titik palui, ya kan? Nilainya itu diambil dari no text. Gitu gak tulisannya no text? Nobok. Astagfirullahaladzim. Nah, nobok ya. Nah, begitu ceritanya, ya kan? Terus active cell titik offset ke samping baris samping kanan satu langkah 0,1 titik palui, ya kan? Itu diambil dari nama box. Ini huruf kecil kan? Ketika ku enter berubah ya jadi huruf besar ya? Karena menyesuaikan. Jadi itu salah satu cara apa ya? Supaya kita mengontrol program, oh ini yang ku bikin. Ketika dia terhubung berarti berubah otomatis. Paham maksudku? Kalau enggak paham lupakan. Kalau enggak mau capek ini kamu Ctrl C baru kamu Ctrl V.
V. Ininya kita ganti nomor 3, ini kita ganti nomor 4, ya kan? Perlu satu lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis saja aktif sel titik offset 0,5 titik palui sama dengan jurusan CB Bok. Ya, jurusan Cebok tadi ini apa? Prodi CB Bok, Prodi Cebok, terus name Nimbok. Nobok, nama Bok, Nimbok, Prodi Cebok, jurusan Cebok, ya kan? Jadi ketika dijalankan nomor 2, nomor 5, yang paling gagah di sini Muhammad Ramdeni, ya kan? Adakah manusianya? Hah? Iya kan ditulis ya. Kapan dia meninggal? Kemarin itu Miss Dina ngomong, kamu kasih nilai berapa nih? Orangnya sudah nggak ada katanya. Baru aja kah? Ya kamu. Itulah cerita hidup orang, sampai di situ kisahnya. Nah, oke, lanjut. Jadi ketika diinput, masuk datanya. Ya kan? Nah, ada yang salah nih ya. 5 NIM-nya. Ada yang salah ya? Apa yang salah? Yang mana? Oh, pintar kamu ya? Bisa kan? Akhirnya kamu paham kalau? Nah, terus ketika diisi kayak gini, nah ketika diisi, ini kan terturun-turun gini ya? Ini kan harus dihapus datanya ya? Jadi ketika input ini langsung kosong. Kayak apa caranya? Munculkan rumus baru, formula baru. Cara menghapusnya adalah no box sama dengan petik 2 petik 2. Nama box sama dengan petik 2 petik 2, ya kan? Nimbok sama dengan petik 2 petik 2. Terus prodi box, prodi cebok sama dengan petik 2 petik 2. Terus jurusan cebok sama dengan petik 2 petik 2, ya kan? Jadi ketika di play kayak gini aja kamu bahagia, bingung aku. Tag, ya kan, langsung ya? Gimana kalau set fokusnya langsung ke sini lagi? Kelap-kelipnya. Perintah lagi. Perintahnya kayak gini. Nobok titik 2 set fokus. Gitu aja rumusnya. Jadi ketika di play input. Nah. Wih, canggih, ya kan? Kayak Ilham Bukalapak juga, apa? Bocah ngapak. Canggih. Nah, di sini CMD exit. Ya kan? Ini di sini captionnya exit. Ini rumusnya paling cepat diingat nih. Langsung N. Tuh. Oke, sampai sini mau coba dulu atau mau kulanjutkan? Hah?